Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa ya, saya tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat teman-teman semuanya. Dimanapun kalian berada, saya berdoa, saya doain semoga hidupnya selalu barokah, bahagia. Yang lagi banyak hutang, insya Allah Allah lunaskan hutangnya. Yang lagi punya hajat apapun, insya Allah segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting itu ya, saya selalu ingatkan nih buat teman-teman semuanya, saya juga gitu ya, buat kita semua lah. Ketika kita berdoa sama Allah itu, meminta sama Allah, silahkan saja meminta apa yang menjadi keinginan kita. Pingin utang lunas, pingin mobil, pingin segala macamnya, boleh silakan. Tapi jangan lupa, mintalah ampunan Allah. Karena ketika Allah sudah ampuni, berkali-kali saya katakan, ketika Allah sudah ampuni, insya Allah petunjuk, jalan keluar, kemudian hajat-hajat, keinginan kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupa bersyukur ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, lagi banyak masalah atau sedang lagi banyak utang, lagi terpuruk, lagi apapun, lagi kondisi bagaimanapun, ayo tetap harus bersyukur. Selalu latih diri kita ini untuk ketika bangun tidur, mau tidur, untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah hidupku barokah, Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah, pokoknya Alhamdulillah, 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 terus begitu. Berdoa dengan cara bersyukur, selalu itu, apalagi kita bisa membayangkan, memvisualisasikan seolah apa yang kita minta itu sudah terwujud. Ini lebih powerful. Udah deh, jangan pikirkan bagaimana caranya, biarkan saja Allah yang mengatur tuh semua tugas kita, lakukan saja, banyakin bersyukur. Insya Allah ketika kita selalu bersyukur itu, nikmat Allah, rezeki itu akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Baik, buat teman-teman semuanya, sebelum materi ya, seperti biasa, yang ingin bergabung di grup Mahkota Hati silahkan hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Di grup itu gratis ya teman-teman. Kalau ingin bergabung di grup boleh silakan. Kita juga adakan kelas online. Jadi kelas online itu yang dia benar-benar siap untuk kita bimbing secara totalitas. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang lagi banyak masalah, banyak hutang ya, ingin dibimbing sampai hutang lunas, ya silakan ikut kelas online. Karena di kelas online itu kita ada panduan riyadhah, kemudian kita bimbing, kita arahkan, kita dampingi terus sampai hutangnya lunas. Jadi selalu kita support lah, selalu kita kasih semangat, karena orang yang lagi banyak hutang itu kan tertekan, ketakutan, mentalnya itu terganggu ya, pokoknya benar-benar down lah. Bahkan kadang-kadang orang yang banyak utang tuh dikejar-kejar bisa sampai depresi. Nah, kalau sudah seperti itu, saran saya ya ikut aja riyadhah, ikut bimbingan. Karena di kelas online itu kita selalu bimbing secara total. Artinya saya dan tim itu selalu mensupport, memberikan semangat teman-teman yang lagi down, lagi terpuruk, sesuai pengalaman yang saya alami dulu. Apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi penagih hutang, dia marah-marah. Nah, di kelas online itu kita juga ajarkan melatih ibadah riyadhah, menata ibadah supaya kita kuat. Paling tidak itu tenang jiwa kita, mental kita itu kuat lewat meditasi, lewat lewat afirmasi dan lain sebagainya lah. Pokoknya kita bimbing secara total. Tapi kalau yang memang belum, ya nggak apa-apa, ke grup dulu. Saya juga di grup itu sering kasih materi. Nah, intinya sekali lagi saya katakan buat teman-teman saat ini yang pingin dibimbing hutangnya sampai selesai, silakan gabung ke kelas online, ikut grup. Insya Allah di sana banyak keberkahan dan banyak ilmu yang akan Anda dapatkan, insya Allah ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini saya ingin kasih tips langkah apa yang harus kita lakukan agar Allah itu membimbing kita dalam menyelesaikan hutang. Saya selalu katakan bahwa hutang itu kan ranahnya Allah ya, bukan ranah kita. Artinya kalau sudah ranahnya Allah, siapapun tidak bisa masuk ke sana. Berarti kalau begitu, kalau memang hutang itu ranahnya Allah, berarti kita harus selesaikan dengan cara Allah. Artinya apa? Ya kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki pola pikir kita. Fokusannya itu adalah bagaimana kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri pada Allah itu, Allah pun sayang, ridha, dan Allah membuka jalan untuk kita atas masalah hutang yang kita hadapi. Nah, berkali-kali saya katakan ketika Anda sudah terjebak dan mentok dalam masalah utang, langkah awal yang harus Anda lakukan itu jangan cari solusi, cari Allah dulu deh. Memang saat kita
mentok ya, kita ini kan butuh solusi. Iya benar, memang butuh solusi. Tapi kalau sudah nggak benar-benar nggak ketemu, harus berbuat apa? Mau kemana? Mau lari kemana? Maka langkah yang tepat, menurut saya ya, langkah yang tepat itu adalah kita cari Allah dulu, datang ke Allah dulu. Artinya kita ya sholat taubat dulu, taubat minta ampun ke Allah atas dosa yang kita lakukan. Kita datang ke Allah, kita sujud, kita banyakin istighfar, minta perlindungan, minta supaya dikuatkan dalam menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Masalah hutang ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menerima dulu, terima, sabar, ridho, ikhlas. Karena memang orang yang berhutang ini kan pasti ketakutan, kemudian sulit menerima, apalagi sudah dimaki, kemudian diancam harus bayar hari ini, tapi kita nggak punya, kita kan sudah hingga akhirnya kita pun dimarahi, dimaki-maki. Jadi kita memunculkan rasa menerima itu sulit. Padahal sebenarnya kuncinya itu kan, terima, sabar, ridho, ikhlas. Tapi oke lah, semuanya butuh proses ya kan. Tapi langkah awal yang harus Anda lakukan adalah supaya dibimbing Allah dalam menyelesaikan utang itu, satu, taubat dulu ke Allah. Taubat dulu ke Allah, minta ampun dulu sama Allah. Artinya sungguh-sungguh berniat untuk tidak mengulangin, untuk tidak mau hutang lagi, apapun itu, apapun alasannya. Itu langkah awal. Langkah awal itu adalah taubat, kemudian banyakin istighfar, banyakin minta ampun. Karena selalu saya katakan, sebab dari sulitnya hidup kita, banyaknya hutang kita, terpuruknya hidup kita, masalah yang sedang kita hadapi itu secara sadar atau tidak sadar karena dosa dan kesalahan kita. Coba deh cek. Saya yakin tuh, karena saya dulu pengalaman gitu, makanya dulu saya fokus itu pada ampunan Allah. Saya minta ampun sama Allah, astagfirullah, selalu saya minta ampun sama Allah. Caranya bagaimana? Caranya setiap selesai sholat 5 waktu itu coba banyakin istighfar 100 kali kah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, benar-benar minta ampun. Apalagi kita bisa ngamalin istighfar itu di tengah malam setelah tahajud. Itu kan antara kita dan Allah berdua itu Masya Allah luar biasa. Apalagi di saat itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa sama Allah ya. Maka teman-teman semuanya, langkah awalnya itu agar dibimbing Allah, taubat dulu ke Allah, minta ampun sama Allah, itu langkah awalnya. Kemudian yang kedua, perbaikin ibadah. Berkali-kali saya katakan, yuk perbaikin ibadah kita, perbaikin sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidup. Itu benar. Jadi coba cek ibadah kita bagaimana, keikhlasan hati kita dalam menjalankan ibadah itu gimana, itu harus kita cek. Jadi jangan serta-merta kita itu menyalahkan yang dari luar, jangan. Udah deh, ke diri kita aja, balikkan itu ke diri kita. Karena memang faktanya orang yang berhutang itu memang pusing. Artinya pusing itu memang nggak tenang, nggak nyaman, ketakutan, cemas, gelisah, semuanya lengkap di situ. Kenapa ya? Karena memang apa ya? Ya ketakutan. Makanya dengan kita memperkuat ibadah, memperbaiki ibadah, sehingga Allah itu memberikan satu kekuatan dalam jiwa kita itu untuk berani menghadapi itu semua. Timbul rasa yakin dalam hati dan pikiran kita bahwa insya Allah kita ditolong Allah, insya Allah kita dilindungi sama Allah. Tidak ada tempat terbaik untuk berlindung itu kecuali ke Allah. Maka perbaikin ibadah. Sholat kita bagaimana di awal waktu, atau sholat kita jarang-jarang, ini perbaikin ibadah. Kemudian belajarlah untuk bisa menerima dulu, ikhlas, sabar dulu. Jadi kalau kata Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu yang harus kita lakukan pertama itu adalah sabar dulu, terima dulu masalah itu, terima dulu bahwa saat ini kita sedang banyak utang, sedang terpuruk, sedang sulit, sedang bla bla, pokoknya sedang sulit. Itu terima dulu, ya Allah, hamba ridho, hamba ikhlas, hamba terima semuanya ya Allah. Munculkan rasa terima, rasa ridho itu dulu. Baru setelah itu minta tolong kepada Allah lewat apa? Lewat sholat. Itu tadi, perbaikin sholat, kita bangun malam tahajud, banyakin baca Quran, pokoknya ibadah itu ditingkatkan. Ibadah itu benar-benar kita naikkan. Ketika orang tidur tengah malam Anda bangun, sholat tahajud, berdoa memohon kepada Allah, sholat duha, banyakin baca Quran, kemudian baca waqiah, baca surah Yasin, pokoknya intinya itu melakukan ibadah yang sifatnya itu supaya kita dekat ke Allah. Yang dengan itu semua insya Allah pertolongan itu akan dibuka. Percaya deh teman-teman semuanya bahwa masa depan kita ini insya Allah udahlah cukup Allah yang tahu. Dan insya Allah kalau kita memang datang ke Allah, pasti pertolongan Allah datang, pasti Allah bimbing, dan insya Allah pasti selesai. Cuma kadang-kadang kenapa kita tetap
ini ya, tetap nggak mau bergerak, artinya nggak mau memperbaiki itu semua karena memang kita lebih fokus pada pikiran kita. Nggak mampu teman-teman semuanya. Itu hutang wilayahnya Allah dan caranya itu ya harus dengan caranya Allah. Itu tadi taubat, kemudian perbaikin ibadah, kemudian belajar sabar, nerima, ikhlas. Itulah urutan-urutannya. Jadi kalau Anda sudah mengerjakan semua ibadah tapi juga belum senang, coba cek Anda ikhlas enggak, Anda menerima enggak, Anda ridho enggak gitu. Artinya ya sabar dulu. Kita nggak bisa maksa, harus sesuai dengan keinginan kita. Yang terpenting itu ikutin saja, yakin saja bahwa Allah itu Maha Penolong, bahwa Allah itu pasti melindungi kita. Insya Allah teman-teman, banyak kok bukti-bukti, testimoni-testimoni itu yang membuktikan mereka yang sungguh-sungguh datang ke Allah, atau yang biasa kita sebut dengan riyadhah, jalur langit, mereka banyak kok yang ditolong Allah, banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, banyak keajaiban-keajaiban yang mereka rasakan. Makanya teman-teman semua itu jangan putus asa, lakukan saja, amalkan saja, yakinlah insya Allah pasti ditolong Allah. Nah itu ya teman-teman semua. Jadi saya ulangin, agar kita dibimbing Allah dalam menyelesaikan utang itu, satu, tobat, benar-benar tobat, banyak minta ampun, kemudian perbaikin ibadah, sholat kita bagaimana, belajar sabar, nerima, ikhlas itu. Selebihnya sudah pasrah dan yakin bahwa insya Allah hidup kita itu akan dibimbing Allah untuk menyelesaikan utang. Tapi yang terpenting tetap bergerak, tetap bekerja, ibadahnya aja yang beda. Naikin level ibadahnya, kerjanya tetap seperti biasa. Lagi bekerja seorang pedagang ya dagang, lagi jualan-jualan, seorang karyawan ya karyawan. Yang penting ibadahnya itu dilebihkan. Itu teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.